Ini kita lanjutkan dengan bab tentang indahnya kalimat thayyibah assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Kira-kira ini kata-kata yang baik apa jelek? Assalamualaikum itu kalimat yang baik apa yang jelek? Baik ya, baik ya. Nah, baik. Kalimat yang baik itu disebut dengan kalimat thayyibah, ya. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat yang baik. Nah, sekarang kita baca dulu. Sudahkah kamu membiasakan diri mengucap salam? Sudah terbiasa mengucap salam belum? Kalau masuk rumah, bilang assalamualaikum enggak? Kalau mau pergi, pamit sama Umi, bilang assalamualaikum enggak? Mau berangkat sekolah? Iya. Kalau ketemu temennya di sana nggak ada yang Islam ya? Nggak ada yang Islam ya. Kalau ketemu orang Indonesia yang sama-sama agama Islam, bilang assalamualaikum nggak? Iya. Nah, ketika kita mengucapkan salam, ya, suasananya itu terasa semakin akrab, ya. Beda kalau misalnya kita diem aja, ketemu sama orang kita diem aja, itu kayak nggak kenal gitu ya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang kita kenal, kemudian kita mengucapkan salam, ya, itu rasanya jadi akrab. Nah, kalau dulu di Arab ya, dulu saya pernah sekolah di Libya, di negara Arab. Itu kalau kita ketemu orang, mau kenal atau nggak kenal, itu selalu bilang assalamualaikum. Ya, di kampus ya, kalau kita ketemu temen gitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Sepanjang jalan itu, kalau kita di kampus jalan, ya itu kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi orang bilang assalamualaikum itu biasa. Nah, beda dengan di Indonesia, ya. Kalau di Indonesia kita kurang terbiasa, ya. Jadi salam assalamualaikum itu hanya diucapkan ketika masuk rumah, biasanya ya. Ketika mau pergi, pamit, mau pergi, atau ketika mau mulai pelajaran di sekolah. Biasanya hanya di suasana-suasana tertentu aja. Kalau ketemu sama orang di jalan itu jarang sekali yang menyapa dengan assalamualaikum. Ya, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab, orang-orang ketemu di jalan itu menyapanya gimana? Assalamualaikum. Gitu, ya. Jadi bukan hai, halo, bukan seperti itu. Bilangnya apa? Assalamualaikum, ya. Di jalan ketemu sama orang itu bilangnya seperti itu. Mau kenal mau nggak kenal, kalau ada orang menyapa bilangnya assalamualaikum, gitu ya. Nah, apa artinya salam? Itu kalimat assalamualaikum itu artinya apa sih? Nah, sudah tahu belum? Sudah tahu belum artinya assalamualaikum? Kira-kira apa? Assalamualaikum itu kan bahasa Arab. Artinya apa bahasa Indonesianya? Belum tahu. Nah, oke, kita akan baca dulu ya. Nah, salam ya, kalimat assalamualaikum itu mengandung doa keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan mengucapkannya. Semua orang dan semua makhluk butuh keselamatan. Karenanya, salam yang ditebarkan dengan ikhlas mengharap ridho Allah akan melahirkan kasih sayang di tengah-tengah manusia. Nah, perhatikan. Ayo mengucapkan salam. Kalimat salam dalam ajaran Islam sudah sangat kita kenal. Di mana saja dan kapan saja kita menyaksikan orang mengucapkan salam dan menjawab salam.
Lafal assalamualaikum mengandung arti, nah ini artinya. Assalamualaikum itu artinya semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Ya, jadi artinya itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya doa, kalimat doa. Artinya apa? Semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Secara bahasa, salam berarti kedamaian, keselamatan, ketenteraman, dan keamanan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menjawab salam yang lengkap, meskipun teman kita memberikan salamnya tidak lengkap. Ya, jadi misalnya, kalau Ustazah bilang ke Nazira, Assalamualaikum. Jadi Nazira menjawabnya harus lebih lengkap dari itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kalau Ustazah bilang Assalamualaikum warahmatullah, Nazira jawabnya harus lebih lengkap lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, kalau mengucap salam, memberi salam itu sunnah, ya. Orang yang memberi salam, yang bilang assalamualaikum itu dapat pahala sunnah. Tapi orang yang mendengar harus menjawab. Jadi kalau dengar salam terus nggak dijawab berarti dosa, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, jadi nanti kalau dengar ada orang salam, ya, apalagi salamnya jelas ditujukan untuk kita ya. Misalnya Abi baru pulang dari kantor bilang Assalamualaikum, maka yang di rumah wajib menjawab Waalaikumsalam. Ya, yang mendengar itu wajib menjawab. Menjawab secara lengkap merupakan kewajiban dan penghormatan kepada teman yang memberikan salam. Di dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi ya, ingat-ingat ya, kalau kita mendengar salam, maka kita harus menjawabnya. Hukum menjawab salam itu adalah wajib. Nah, berbeda dengan memberi salam. Kita bilang assalamualaikum itu kita dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita dengar, ya, dengar ada orang yang bilang assalamualaikum, berarti kita wajib menjawab dengan waalaikumsalam. Ingat-ingat ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Salam mengandung doa keselamatan bagi setiap orang yang menerima dan mengucapkannya. Bagaimana hukumnya mengucap salam? Nah, ini baru dibahas. Hukum memulai atau mengucapkan salam itu adalah sunnah, sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. Ingat-ingat, mengucap salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam adalah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai ucapan salam. Setiap ada kesempatan, beliau selalu mengucapkan salam. Nah, mau nggak kita seperti Rasulullah? Mau ya? Nah, mari kita mencontoh Rasulullah dengan mengucapkan salam di setiap waktu dan kesempatan. Sekarang, waktu mengucapkan salam. Kapan ya sebaiknya kita mengucapkan salam?
Ketika kita berjumpa dengan orang lain, maka kita dianjurkan untuk saling mengucapkan salam, baik terhadap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin agak aneh ya kalau dipraktekkan ya. Kalau di Jepang seperti itu enggak? Kalau ketemu orang gitu menyapa enggak? Menyapa itu kayak hai gitu kalau ketemu orang di jalan. Ohayo. Nah, ini ya. Kalau di Islam menyapanya itu dengan mendoakan, ya. Jadi doanya itu setiap waktu, tidak hanya pagi, selamat pagi, siang, selamat siang, ya. Tapi kalau di kita, di umat Islam, ya, sama semuanya. Mau pagi, siang, sore, malam, kita semua mendoakan keselamatan. Ya, assalamualaikum. Artinya apa? Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Nah, kira-kira mau nggak didoakan kita selalu selamat? Nah, iya, berarti ketika bertemu dengan orang lain kita mengucap salam. Ya, mengucapkan salam ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan termasuk tanda keimanan dan kecintaan kita kepada sesama muslim. Kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini diucapkan apabila kita bertemu dengan orang lain. Kemudian apabila kita bertamu ke rumah orang lain. Kemudian diucapkan lagi ketika kita memulai pertemuan, memulai ceramah, ya. Sholat Jumat ada khutbahnya ya, dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelajaran seperti ini, ketika mau memulai pelajaran, kita membuka dengan assalamualaikum. Nah, ini kemudian juga diucapkan ketika berpisah setelah bertemu. Misalnya mau pamitan, mau pergi sekolah, ya, mau pulang dari bertamu di rumah teman, misalnya seperti itu, ya. Nah, sungguh indah jika kita mengucapkan salam dengan senyuman. Sungguh damai dan nyaman jika salam diucapkan sebagai ibadah dan kecintaan kepada Allah, bukan sekedar kebiasaan. Sekarang kita lanjutkan dengan keutamaan mengucapkan salam. Apa sih keutamaan mengucapkan salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mengucapkan salam kepada semua orang. Karena dengan mengucapkan salam dapat terwujud rasa persatuan dan kesatuan. Yang artinya kita telah saling mendoakan satu sama lain, ya. Kalau kita saling mengucap salam itu artinya kita saling mendoakan. Sehingga bisa menghilangkan rasa egois dan membanggakan diri dari orang lain. Nah, keutamaan mengucap salam diantaranya yaitu merupakan sapaan resmi para malaikat, para nabi dan rasul, dan para penghuni surga. Jadi para malaikat itu ketika mereka bertemu sesama malaikat, ya, ketika malaikat bertemu dengan nabi, dengan Rasulullah, ya, malaikat Jibril ketika bertemu dengan Rasulullah, ya, maka mengucap salam. Ya, malaikat Jibril kalau bertemu dengan malaikat yang lain juga mengucap salam. Jadi assalamualaikum itu adalah sapaan para malaikat. Ya, kemudian para nabi juga kalau mereka saling bertemu juga mengucapkan salam. Nah, orang-orang para penghuni surga itu juga ketika bertemu juga mengucap salam. Jadi kita kalau mau mengikuti Nabi Muhammad, ya, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan salam
assalamualaikum. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Yang ketiga, memperkuat jalinan silaturahmi di antara kita, menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Yang keempat, mendapatkan pahala. Ya, mengucap salam itu dapat pahala, padahal tinggal bilang assalamualaikum, tapi dapat pahala. Karena apa? Karena termasuk perbuatan baik. Ya, kira-kira kalau mendoakan orang lain itu termasuk perbuatan baik nggak? Baik ya. Jadi mendoakan orang lain itu termasuk perbuatan baik. Nah, salam, mengucapkan assalamualaikum itu adalah termasuk mendoakan orang lain. Berarti kita juga dapat pahala karena kita sudah berbuat baik. Oke, itu ya. Hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita senantiasa mengucapkan salam, karena salam adalah doa yang dapat mempererat rasa persaudaraan. Salam dapat memperkuat jalinan silaturahmi. Ucapan salam juga dapat menumbuhkan rasa cinta di antara umat Islam. Nah, sekarang diingat-ingat nih. Ayo mengingat. Apabila bertemu, ya, apabila bertemu dengan teman, bertemu dengan siapa misalnya, orang lain, ya, ucapkanlah salam terlebih dahulu, baru kemudian menanyakan kabarnya, ya. Jadi kalau ketemu orang, ya, dibiasakan mengucap salam terlebih dahulu, baru menanyakan kabar. Assalamualaikum, bagaimana kabarmu? Kalau bertemu orang, ya, yang beragama Islam, nah diingat-ingat ini, kalau ketemu orang sesama muslim, mengucapkan assalamualaikum. Kalau ketemu sama temennya yang bukan Islam gimana? Ya cukup bilang ohayo, konnichiwa, gitu aja bilangnya, nggak usah assalamualaikum, gitu ya. Nah, oke. Rangkuman kalimat thayyibah. Salam, ya, adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya semoga keselamatan dan kasih sayang Allah serta kebaikan terlimpah kepada kalian. Jadi mendoakan keselamatan, ya. Ucapan salam itu mendoakan keselamatan. Kapan mengucapkan salam? Ketika bertemu dengan teman. Ketika kalau satu rumah masuk, ya. Yang pertama ketika bertemu teman, ya, ketika bertemu orang lain, dengan catatan apa? Sesama orang Islam. Diingat-ingat ya, sesama orang Islam. Kalau bukan Islam, kita cukup menyapa dengan sapaan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Kemudian ketika berpisah juga kita mengucapkan assalamualaikum. Kemudian ketika masuk rumah, ketika masuk sekolah, ya, ketika masuk gedung, ya, ketemu dengan teman-teman di kantor, ketemu dengan teman-teman di sekolah, ketemu dengan ustazahnya di sekolah, misalnya seperti itu, mengucapkan assalamualaikum. Kemudian diucapkan juga ketika memulai sebuah pertemuan, ya, seperti kita sekarang ini, ya, kita sedang belajar, ya, kita mengucapkan assalamualaikum dulu, ya, sebelum pelajaran tadi kita buka dengan assalamualaikum. Nanti ketika mengakhiri juga ditutup dengan assalamualaikum.
Kemudian keutamaan mengucapkan salam. Apa tadi keutamaannya? Ya, para malaikat, nabi dan rasul serta para penghuni surga itu mereka sering memberi sapaan resmi dengan menggunakan salam. Assalamualaikum, ya. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, ya, malaikat Jibril juga mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, ketika para nabi dan rasul mereka saling bertemu juga mereka mengucapkan salam. Nanti di surga para penghuni surga itu juga saling memberi salam dengan Assalamualaikum. Kemudian salam itu sebagai sarana untuk mengikat persaudaraan. Yang ketiga, memperkuat silaturahmi di antara kita, menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Kemudian yang keempat, mendapatkan pahala karena termasuk perbuatan terpuji. Terus yang perlu diingat, ya, mengucapkan salam itu mendapatkan pahala sunnah. Hukumnya sunnah, ya. Yang memulai terlebih dahulu salam itu hukumnya sunnah. Tapi yang menjawab atau yang mendengar itu hukumnya wajib atau harus menjawab salam. Kalau ada orang lain memberi salam harus dijawab dengan yang lebih panjang. Tuh ya.